Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu yang begitu besar bagi kami Yesus. Kami percaya rancanganmu indah pada waktunya Yesus, dan pertolonganmu nyata bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan namamu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari sama-sama kita katakan, ku tetap percaya, walaupun tak terlihat jalan di depanku, tak pernah
kami lemah, Engkau selalu menolong kami, Yesus. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami, Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolong kami, Yesus. Yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari sama-sama katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saya udah waktu untuk bagi terima, sama-sama katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua dapat ku pinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu iya dan amin. Kami tak percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap Yesus yang memegang janji-Mu, yang tidak pernah lalai akan janji-Mu. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dan Engkau bekerja Roh Kudus untuk kami mengerti, memahami, dan untuk kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh kelimpahan saat ini. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami semua berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bersyukur bisa beri kembali tempat ini. Saya ucapkan bagi yang merayakan selamat hari raya Imlek. Kalau tahun kalender kita 2023, tahun kalender Imlek adalah 2574. Jadi lebih tua kalender Cina. Tapi kalau kita melihat kalender Ibrani, saat ini kita sudah berada di tahun, kalau nggak salah, 5783, lebih tua lagi, saudara. Jadi bulan September kemarin itu perayaan tahun baru Rosh Hasanahnya Ibrani, orang Israel sana. 5783, cukup lama. Jadi yang tertua kayaknya ya
kalender ibadah. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu, Senior Pastor Yusuf Adi Siswantoro mencanangkan tema besar adalah tahun perolehan besar. Untuk bulan Januari ini temanya adalah tentang kesehatan. Jadi kesehatan yang kita terima dari Tuhan dan harus kita jaga adalah satu anugerah. Kita akan lihat ya di dalam 3 Yohanes ayat 1 dan 2. 3 Yohanes pertama ya, surat 3 Yohanes yang pertama ayat kedua. Saudaraku yang kekasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Ini doa Rasul Yohanes kepada jemaat. Dan sama seperti kita juga berharap setiap kita, setiap jemaat, setiap keluarga mengalami kesehatan dan kemakmuran. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas apapun, baik aktivitas sehari-hari, bekerja, berumah tangga, bahkan pelayanan. Kalau kita dalam keadaan sakit, tentu kita tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa beribadah secara maksimal. Dan salah satu kunci dari hidup sehat, karena saya sudah bergerak di bidang kesehatan, bidang medis, seperti Amsal Salomo katakan di dalam Amsal 17 ayat yang 22, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Nah, ini adalah punya kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, kan gitu ya, itu terjemahan baru. Tetapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Jadi salah satu kunci untuk kita terima berkat anugerah kesehatan yang baik adalah hati yang bergembira, hati yang bersukacita, hati yang punya hati riang, punya semangat. Saya sempat dulu dinas di rumah sakit jiwa Sumber Porong di daerah Lawang sana. Saudara tahu di situ adalah orang-orang yang dirawat karena ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, yang stres, yang depresi, yang sudah ngomongnya ngantur, halusinasi, macam-macam di situ, psikosa dan macam-macam. Dan yang saya lihat adalah salah satu terapi dari mereka adalah musik dan game. Ada musik tradisional, gamelan, ada musik modern. Ada game juga. Intinya apa? Mereka harus dibuat senang, mereka harus dibuat gembira, melupakan masa lalu yang membuat mereka stres, yang membuat mereka depresi. Jadi tampaknya di dunia yang nyata sudah melakukan yang apa yang dikatakan Amsal, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan, obat yang manjur. Tapi yang kita lihat saat ini adalah apa sih yang membuat kita bersukacita? Apa? Mari kita perenungkan bersama. Apa sih sehingga kita ini senang? Apa yang membuat kita ini bergembira? Yang pertama tentu kita tidak bisa menyangkal ada keuangan, betul ya? Keuangan. Kalau kita uangnya seret, uangnya sudah tanggal tua, hanya pati murah yang baris di dompet kita, artinya belum merdeka ya, orang bilang gitu. Pati murah itu bawa pedang. Tapi kalau sudah Soekarno Hatta presiden itu berarti sudah merdeka. Banyak di dompet kita, apalagi di rekening. Keuangan, saya tidak menyangka keuangan bisa membuat kita gembira. Apalagi jabatan. Mungkin kita dulu sebagai bawahan, tapi kemudian kita naik menjadi staf. Itu juga membuat hati kita senang, gembira. Ada yang membuat kita senang kesehatan. Nah, kita dulu sakit, sedih rasanya. Apalagi kena vonis dokter kanker stadium 4, nggak bisa apa-apa lagi. Kemudian kita disembuhkan Tuhan, mengalami pemulihan kesehatan, kita juga senang. Siapa sih yang tidak senang? Habis sakit, apalagi dulu ada COVID yang begitu berat. Sekarang kita sudah masuk dalam tahap endemi, bukan pandemi lagi. Endemi artinya COVID sudah dianggap seperti teman biasa. Ya seperti batuk pilek biasa. Dulu mengerikan sekali, sekarang biasa. Orang kena COVID nggak takut lagi. Ingat awal-awal COVID dulu,
Ketika ada orang kena COVID, orang banyak menjauhi. Di kampung dipasang bendera ya, di lockdown. Dulu seperti itu awal-awal menakutkan karena belum ditemukan obatnya. Tetapi dalam perjalanan waktu hingga hari ini COVID sudah dianggap biasa. Tapi jangan senang dulu saudaraku. Kedepannya siapa tahu COVID berubah penyakit yang lainnya, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti kesehatan membuat kita bergembira. Betul. Kalau keluarga bagaimana? Tentu kalau kita punya keluarga yang baik-baik, anak baik-baik, sekolah mereka baik-baik, kita juga senang. Juga dalam pelayanan, pelayanan bisa membuat orang bergembira. Saya pernah baca seorang hamba Tuhan dari gereja lain mengatakan, saat dulu di jadwal khotbah sehari bisa 3-4 kali. Tapi suatu saat kok jadwal saya kurang, nah dia bersedih. Jadi jangankan sehari 1 kali, sebulan bisa cuma 1 kali, itu membuat dia sedih. Saya katakan, melayani Tuhan bukan cuma berdiri di mimbar. Melayani Tuhan kita boleh melayani sesama, berbuat kasih pada sesama, itu yang terpenting. Jadi karena ya saya tahulah, karena dia sudah bersemangat, tetapi kemudian jadwal untuk dia berkhotbah menjadi berkurang, menjadi sedih, saudaraku. Apalagi yang membuat kita gembira? Mungkin penampilan kita. Penampilan kita ada seorang gadis remaja yang begitu bangganya akan kondisi fisiknya, cantik, putih, tidak gemuk tapi langsing. Juga ada anak muda laki-laki yang begitu bangga dan senangnya akan keadaan fisiknya, atletis, orang bilang seperti ini, bangga. Kalau itu masalahnya, sampai seberapa lama dia bangga? Apakah sampai seterusnya? Tentu tidak. Mungkin ini bisa sebenarnya ada klip video ya, ada klip video dari umur anak-anak begitu cantiknya, begitu indahnya. Banggakan saudara. Pas saya lihat itu saya ketawa sih, iya pasti saya juga seperti itu. Dulu waktu muda, waduh senang. Jadi kita rasa dulu saya dokter senang, punya gelar senang, bahagia, sukacita. Tapi setelah berjalan waktu, buat apa? Kenapa? Yang saya sebutkan tadi adalah bersifat sementara, bersifat fana. Sukacita karena uang, karena jabatan, karena keluarga, karena pelayanan, karena keindahan tubuh fisik kita, karena keluarga, semuanya akan hilang dan sejalan dengan waktu. Jadi kalau kita mendasarkan sukacita kita pada hal yang demikian, artinya dasar kita rapuh. Kenapa? Dengan hilangnya hal demikian, tentu kita akan hilang juga sukacita kita. Betul ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan di dunia ini tentang hal-hal yang kita, bahkan mujizat Tuhan yang kita terima hari ini mungkin kesembuhan, mungkin pemulihan ekonomi. Saatnya akan tiba, kita akan tinggalkan semua itu. Minggu lalu saya dikabari oleh seorang sahabat saya, pelayanan dulu. Dia tiba-tiba mengatakan, suami saya meninggal. Ya tentu saya kaget, kenapa? Natal kemarin saya ketemu dia beserta anaknya satu, ngomong-ngomong cukup sehat. Ketika dia mengatakan suami saya meninggal, saya langsung masuk ke Surabaya. Saya tanya, bagaimana kejadiannya? Ibadah waktu itu jam 4 sore, dia setengah 4 sudah datang. 3 suami istri dan anaknya ini. 5 menit sebelum ibadah dimulai, suaminya tahu-tahu mengalami sesak napas. Segera dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar dalam perjalanan sudah dipanggil Tuhan.
Saya tanya ada penyakit apa? Hipertensi kah? Diabetes kah? Stroke, lain-lain? Dia bilang nggak ada. Berarti itu saya anggap seperti tersambar petir. Setiap minggu mereka ibadah ke gereja dengan setianya. Tapi hari itu adalah minggu terakhir mereka beribadah bertiga. Hari ini mereka hanya berdua saja, istri dan anak. Saudaraku, apa yang bisa kita banggakan? Keluarga. Saatnya ketika Tuhan panggil salah satu dari kita, suami atau istri, kita tidak bisa bersukacita lagi. Kalau kita mendasarkan sukacita kita pada keluarga. Dulu saya melayani kemana-mana dengan istri saya, dan ketika istri mengalami penyakit seperti itu, saya mulai down. Kemudian Tuhan kuatkan lagi. Hari ini saya kemana-mana sendiri. Kadang-kadang di Kalimantan terudi, tapi hari ini terudi ke Probolinggo. Saudara, Tuhan kasihan Tuhan, kita mau belajar supaya sukacita kita tidak didasarkan pada hal-hal yang fana, yang nantinya lenyap, yang nantinya kita tinggalkan. Ada berita baiknya. Sukacita yang kita miliki harus berdasar pada sesuatu yang bersifat kekal, abadi, selama-lamanya. Apa itu? Di dalam Lukas 2 ayat 10. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar. Dengar baik-baik, malaikat Tuhan mengatakan, aku memberitakan kabar baik, Injil, yaitu suatu sukacita besar. Kalau malaikat mengatakan ini sukacita besar, betul-betul ini besar. Bukan sukacita kecil yang kita ngomong tadi, karena kita kelimpahan uang, karena kita sehat, karena keluarga yang baik, karena pelayanan baik. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul sukacita besar. Namanya great joy, sukacita besar. Kenapa? Karena berhubungan dengan kekekalan, berhubungan keabadian. Bahkan setelah kita mati pun sukacita ini tetap ada. Kalau tadi saya sebutkan sukacita karena uang, karena harta, karena jabatan, itu semua akan kita tinggalkan. Tapi tentang sukacita besar yang akan kita miliki seterusnya dan seterusnya. Apa itu sukacita besar? Tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus. Karena kalau ayat tadi diteruskan, malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu. Itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau kita memiliki Yesua, berarti kita memiliki sukacita besar. Kenapa? Itu menyangkut keselamatan kekal. Jadi Yesua itu adalah, kalau kita tulis dalam bahasa Ibrani ya, ada 4 huruf dari, ini seperti bahasa Arab ya, tulisan huruf Ibrani seperti tulisan Arab, dari kiri ke kanan. Yod, Shin, Waw, Ayin. Nyebutnya Yesua. Ini nama asli dari juru selamat kita. Yesua itu artinya keselamatan. Jadi kalau kita memiliki ini, berarti kita memiliki sukacita yang besar. Apa sih sukacita besar? Sukacita yang sempurna. Sempurna apa kita alami sekarang, dan setelah kita mati kita tetap mengalami ini. Saya ingin katakan, ketika kita meninggal nanti, apapun tidak bisa kita bawa. Hanya satu yang kita bawa, iman kita kepada. Jadi gereja kita punya 3 pilar. Pilar yang kedua, Jesus is the center. Biarlah Yesus menjadi pusat dari hidup kita, menjadi pusat sukacita kita. Yesuslah sukacitaku. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kita, saudaraku kasihan Tuhan. Saya ingin setiap kita sekarang mulai belajar. Jangan menaruh harapan kita, sukacita kita pada keuangan, pada keluarga. Walaupun itu memang membuat kita sukacita, betul ya, membuat kita sukacita. Tetapi jangan kita mendasarkan pada hal itu. Artinya, seandainya itu suatu saat diizinkan Tuhan mengalami keterpurukan, kita tidak boleh menjadi sedih atau stres. Kenapa? Karena kita tetap memiliki Yesus. Makanya dalam Yohanes 17, Yohanes 16 ayat 24, kalau nggak salah bukan 16 ayat 24, Yesus mengatakan pada muridnya seperti ini. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu apapun daripadaku. Mintalah, maka diberikan kepadamu.
sehingga sukacitamu menjadi penuh. Nah ini Tuhan katakan, mintalah supaya sukacitamu menjadi penuh. Pertanyaannya sekarang, kalau kita minta sesuatu, minta apa yang membuat sukacita kita penuh? Oh Tuhan, aku minta diberkati. Oh Tuhan, aku minta penyakitku disembuhkan. Pertanyaannya sekarang, apakah itu menjadi penuh? Kita mikir jelas bukan ya. Kenapa? Namanya penuh itu meluber. Kita tidak butuh sukacita lagi. Namanya penuh ya sudah meluber, melimpah. Kita tidak butuh sukacita lagi untuk hal lain. Jadi kita minta apa supaya kita penuh sukacita kita? Hanya satu permintaan yang buat kita penuh sukacita kita adalah minta supaya Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Minta supaya kita hidup sesuai firman Tuhan. Minta supaya pribadi Yesus yang mengendalikan berdaulat atas hidup kita. Hanya itu yang buat sukacita kita penuh. Karena Yesus adalah sukacita yang besar, sukacita yang sempurna. Saya undang untuk PAW. Filipi 4 ayat 4 dikatakan demikian, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus kepada jemaat Filipi mengatakan bersukacitalah selalu. Saya belajar hari-hari ini. Saya diproses Tuhan mengalami apapun yang terjadi. Saya harus tetap bersukacita, tetap bersyukur. Bulan kemarin itu loh, Desember, sama musibah itu banyak sekali. Tapi kalau saya tetap bersyukur kita bukan karena saya kuat, tetapi karena Tuhan fokus yang memberi kekuatan. Ada saja yang saya alami, saudaraku. Walaupun hal yang sepele, yang kecil, tapi membuat secara manusia itu jengkel. Membuat manusia secara manusia kedagingan itu, aduh Tuhan kok seperti ini. Tapi saya diajar Tuhan. Diajar Tuhan untuk apa? Untuk melihat bahwa sukacita kita terletak bukan pada hal yang bersifat jasmani. Jadi tahu-tahu listrik di rumah saya dari empas sekring mati pedot. Biasanya saya cari seperti biasa, ketahuan. Oh ini gara-gara ini. Oh ini gara-gara ini. Waktu itu saya tidak mendapatkan penyebabnya. Sudah saya matikan semua, tetap salah satu bagian listrik itu putus. Saya nyerah. Saya panggil tukang listrik datang. Dia merisa. Dia ngasih laporan, Pak, ini yang bermasalah adalah kabel di dadakan di cor-coran loteng. Saya mikir mateng kan ya. Kenapa? Apa katanya bongkar lantai 2, dibongkar kabel. Waduh, satu saudara. Bagaimana solusinya? Dibuat jalur baru. Artinya kabelnya ketok di jobo ya. Dan nggak ada cara lain. Udah silakan. Kamu daripada mati salah satu bagian, terutama tempat praktek saya mati, bagaimana? Belum selesai sampai situ, anak saya laporan, Pak, HP saya hilang. Wah, belum sampai di situ sudah aku kasih yang Tuhan. Ada lagi masalah. Kulkas yang sudah tahunan, bagus, tahu-tahu error, nggak bisa hidup, nggak bisa dingin. Padahal harus banyak makanan yang disimpan di situ. Akhirnya harus diservis. Menunggu servis 2-3 minggu. Apa yang terjadi? Saat pasang beli kulkas baru kan gitu. Lo mau disimpan di mana ya? Belum berhenti sampai situ sudah kasih yang Tuhan. Masalah saya alami. Saya pergi ke Probolinggo dengan Pastor Rudi, istri. Tahu-tahu udah perjalanan, mobil saya satu pangi, waktu itu saya nyetir. Kalau nggak salah hari Rabu malam, 8:30 tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu pohon itu patah di depan saya dan kena moncongnya mobil. Saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan nggak kena kami. Tapi mobil ringsek. Kita pakai mobil ras waktu itu. Ya sudah bersyukur. Kenapa kami tidak kena? Tidak sampai situ juga, ada lagi masalah. Saya betul dilatih Tuhan untuk bersabar. 2 hari yang lalu mesin cuci gantian yang error. Tampaknya iri teman-temannya kok ngalami masalah. Mesin cuci malah listrik. Aku kulkas masalah, mesin cuci nggak kena, aku ikut juga. Di situ saudara giliran.
Belajar percaya setiap kita punya masa yang berbeda, betul ya? Masing-masing punya masa berbeda. Ada laporan dari teman, Pak, ini mamanya sakit keras. Saya sudah selalu berdoa sakit keras, bahkan masuk rumah sakit sekarang kritis. Saya melihat betapa masalah itu terjadi dalam setiap kita. Tapi hari ini kita mau belajar, biarlah sukacita kita didasarkan pada Yesus dan Yesus. Saya ingat akan khotbah Pastor Lia minggu lalu di YS Malang. Dia mengatakan, jawaban dari penderitaan kita bukanlah mujizat. Utamanya Pastor Heri tahu ya, karena dia datang minggu lalu. Jawaban dari penderitaan kita bukan mujizat, tetapi penyertaan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita mengalami saat ini mungkin belum ada jawaban dari Tuhan, jangan takut, tetap bersukacita. Penyertaan Tuhan pribadi Yesus melebihi segalanya. Dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Dan berkati. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan penolong, penolong dalam kesesatan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi,
hari ada masalah, setiap hari ada masalah. Silakan saudara angkat tangan di tempat. Tuhan tahu apa yang kita alami. Saya ingin tegaskan, tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Kita angkat tangan berserah pada Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa Yahweh yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami pribadi Yesus Amasia. Saat kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau melihat setiap kami tangan-tangan terangkat yang berserah pada Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa selama ini kami bersuka cita pada hal yang bersifat fana. Biar Engkau perbarui pikiran kami ya Tuhan, untuk kami beralih pada pikiran yang rohani seperti yang Kau kehendaki, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu sukacita kami adalah di dalam Engkau. Yesus adalah sukacita kami. Sehingga apapun yang kami alami, masalah demi masalah, problema begitu berat yang kami alami, kami tak bersyukur bahwa Engkau baik adanya. Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan, yang kekal dan abadi, yang terus kami punyai, miliki sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menguatkan setiap pribadi. Kau beri kekuatan ekstra bagi kami. Roh Kudus memberi penghiburan yang luar biasa, sehingga kita berjalan seiring dengan perkataan kuasa firman-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau menguatkan kami, terus menguatkan kami dalam masalah yang kami hadapi. Kami tak bersyukur, bersyukur dan bersyukur, sehingga kesehatan boleh tetap kami alami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Senior Pastor Yusadi Supartoro sebagai gembala senior kami. Tuhan berkati pelayanan seluruh keluarga, menantu, anak. Tuhan berkati cucu juga. Jika gembala kami Pastor Daniel Subianto, Tuhan juga berkati pakai anakmu ini untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Pastor Heri, secara keluarga, Tuhan berkati secara luar biasa kesetiaannya dalam melayani Engkau. Tuhan juga perhitungkan, mengasihi Pastor Heri dan seluruh keluarga, dan kuat kuasa dari Engkau sendiri. Selama melayani Engkau ya Tuhan, di PAW, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, semuanya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Kau campur tangan kehidupan mereka masing-masing. Kekuatan kemenangan Tuhan berikan, sehingga sukacita ucapan syukur senantiasa mengalir dari anak-anak-Mu ini. Seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, Engkau memberkati yang kuat kuasa dari Tuhan. Anugerah luar biasa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas kami. Hari ini kami dipulihkan dalam kuat kuasa-Mu. Segala hormat puji dan kuasa kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Kami terima anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Bapak, sebagai ucapan syukur kami ya Yesus, yang siap memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Kids, ayo kunjungi YouTube channel YHS Kids. Banyak yang seru loh di sana. Ibadah online YHS Kids setiap hari Minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Iya. Ayo Kids, kita bersama memuji Tuhan di Let's Go setiap hari Selasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan setiap malam kita juga bisa bersama-sama membaca firman Tuhan dan berdoa di Selamat Malam Yesus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 petang waktu Indonesia Barat. Selamat malam Tuhan Yesus. Serta jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. YHS Kids, Jesus love me. Ayayaya. Karena kita memberikan harapan, dan harapan tersebut kalau kita imani bisa menjadi kenyataan, right? Tetapi iman yang paling kuat adalah apapun yang terjadi, Tuhan tetap sayang sama lo. Kalau lo sampai pergi, kita mau percaya
lo perginya juga ke Tuhan. Tuhan sayang. Itu yang mau kita percayakan. Jadi segala sesuatu yang baik. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 23 Januari 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada episode kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Yosi Ojeko. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusuf Hadi Siswanto, Yesua Hamasya, Lesh. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersuka cita untuk Tuhan dengan mengucap syukur. Bila firman-Mu pada pagi hari ini Bapa menguatkan hidup kami. Bila kami selalu bersuka cita Bapa di dalam nama-Mu. Kami tahu kondisi kami. Kami tahu apapun yang kami alami hari ini Bapa. Tapi kami selalu bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus yang sanggup membuka segala masalah dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Biarlah kami kuat selalu dan bersuka cita selalu sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dan juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pastor Daniel Subianto. Saya percaya Kau menambahkan hikmat pengetahuan firman-Mu dan memulihkan gereja-Mu tempat ini Bapa dengan penuh sukacita. Kami percaya Bapa bersama dengan isi anak cucu menantunya Kau pakai lebih lagi hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Dr. Pusmito Bapa. Kami percaya Engkau memberikan terbaik dalam keluarganya Bapa, untuk melayani-Mu, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Engkau pasti memberikan mujizat yang luar biasa dalam keluarga rumah tangga ini Bapa. Kami percaya Engkau selalu memberikan terbaik. Bersama dengan isi anak cucu ya Bapak, Kau pakai lagi Bapak untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk tim PAW, Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu lebih lagi Bapak, untuk melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Bapak. Biar ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Bapak yang tidak hadir hari ini, Kau berkati Bapak. Kami percaya Kau selalu menyertai dimanapun mereka berada Bapak, dan semuanya kembali hanya untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dan juga berdoa Bapak untuk yang mengikuti ibadah online di YouTube, di Zoom Bapak, Kau berkati, Kau limpahkan yang luar biasa Bapak, kesehatan,
apapun yang dialami mereka Bapak, Kau sanggup pulihkan, Kau berkati selalu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Kira bara 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 bara. Kira bara bara bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang datang dari Bapa Yahweh melalui pengorbanan Yesus kayu salib yang sudah dimuliakan oleh Roh Kudus, yang selalu memberkati, melindungi, memberikan kesehatan dalam hidup kita mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dari Bapa kita Yahweh. Kita sama-sama katakan amin. Yesus berkati.